Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Pengaosan itu maknanya sama-sama belajar. Marilah kita semua ini belajar. Karena manusia hidup itu harus belajar tentang apapun. Manusia itu harus belajar. Karena di dalam pelajaran-pelajaran kita semua ini pada malam hari ini, karena tentang ilmu-ilmu itu semuanya belajar. Karena tentang ilmu itu harus belajar. Bila ingin tahu, bila ingin mengerti tentang ilmu dan tentang wawasan. Ilmu itu bermacam-macam ragam, tidak satu ragam. Ilmu itu bermacam-macam warna, tidak satu warna. Tapi kunci ilmu-ilmu itu adanya di diri manusia. Bila manusia itu menggunakan ilmu itu tentang kebaikan, kebenaran, kemuliaan dan kebagusan, berarti manusia itu menjalankan perintah-perintah yang dianjurkan oleh Gusti Allah.
Jika manusia memiliki ilmu, itu harus belajar dengan ketulusan, dengan keikhlasan, lalu dijalankannya di dalam perjalanan-perjalanan yang baik. Karena ilmu itu tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Itu tergantung manusianya. Ilmu-ilmu itu baik semua, tidak ada yang salah. Yang salah itu manusianya yang menggunakannya. Contohnya yang mudah saja. Bila ada ilmu sebilah pisau, lalu digunakannya untuk menyisir-nyisir seperti singkong dan dedaunan yang lain, berarti ilmu itu digunakan yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Bila ilmu pisau itu digunakan untuk menyakiti orang, berarti ilmu itu di dalam kejelekan, tidak baik, tidak bagus, dan tidak benar. Tentang ilmu itu semuanya tergantung umat manusia. Bila ada orang yang mengatakan ilmu ini hitam, ilmu ini putih, ilmu itu tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Itu tergantung umat manusianya menggunakannya tentang apa. Bila ilmu itu digunakannya untuk kebaikan, kebagusan, dan kebenaran dan kemuliaan, berarti ilmu itu baik. Bila ilmu itu digunakannya untuk kejahatan, untuk menyakiti orang, berarti ilmu itu tidak baik. Jadi tentang ilmu itu semuanya baik, tergantung manusianya menggunakannya tentang apa. Kalau ilmu tentang agama, bila manusia memiliki ilmu tentang agama, lalu mengajarkannya untuk kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan, bukan untuk tipu menipu, itu berarti umat manusianya menjalankan tentang agama itu di dalam kebaikan. Bila memiliki ilmu agama tapi buat tipu menipu, berarti ilmu agamanya itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar di dalam menjalankannya manusia itu. Minggu yang lalu udah nyampe ke surat Al-Kautsar ayat 1. Sekarang dilanjutkan ke surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli rabbika wanhar. Maknanya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Maksudnya, Gusti Allah itu memerintahkan terhadap makhluk-makhluknya, namanya manusia, yang diperintahkan oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah, yaitu perintahnya adalah ibadah. Perintahnya Gusti Allah itu adalah ibadah. Ibadah. Seluruh nabi itu diperintahkannya ibadah. Kalau khusus Nabi Muhammad SAW, ibadahnya sholat 5 waktu. Tadinya 50 waktu, jadinya 5 waktu. Jadi Gusti Allah memerintahkan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu perintahnya, yaitu sholat 5 waktu. Bila agamanya itu didirikanlah oleh umat manusia, termasuk
Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bila ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu agama Allah, berarti manusia itu salah menafsirkan. Kalau Allah itu memerintahkannya ibadah 5 waktu, bukan mendirikan agama Islam. Kalau agama Islam itu didirikannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para tokoh masyarakat, dan para aulia di waktu itu. Jadi perintah-perintah Gusti Allah itu adalah ibadah-ibadah. Kalau tentang agama, itu didirikannya oleh makhluk-makhluk namanya manusia. Jadi ikutilah perintah-perintah Gusti Allah. Karena perintah-perintah Gusti Allah itu kebaikan, kebenaran, kebagusan, dan kemuliaan. Kalau tentang agama, itu didirikannya oleh umat manusia, didirikannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bila agamanya itu Islam. Karena agama-agama itu semuanya didirikannya oleh umat manusia, oleh makhluk-makhluknya. Agama-agama itu tidak bisa menolong kita semua. Yang menolong kita semua itu adalah perintah-perintah dari Gusti Allah, yaitu kebaikan, kebenaran, kemuliaan, dan kebagusan yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Karena seluruh nabi-nabi itu semuanya syiarnya kebaikan dan kemuliaan, bukan agama. Kalau agama-agama itu didirikannya oleh makhluk-makhluknya, kalau perintah Sang Pencipta atau Gusti Allah adalah syiar-syiar kebaikan, syiar-syiar kemuliaan. Karena Gusti Allah memerintahkannya itu ibadah. Jadi manusia itu harus melakukan ibadah. Ibadah sholat. Kalau manusia itu sudah menyampai tingkat yang tertinggi, tingkat ibadah sholatnya, bila ingin kesempurnaan yang dianutnya oleh makhluk-makhluknya namanya manusia, lalu melakukan ibadah sholat, lalu mengikuti rukun-rukun Islam. Karena sholat itu yang diperintahkan oleh Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ikutilah perintah-perintah Gusti Allah itu melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bila umat manusia menginginkan kesempurnaan tentang agama Islam, di dalam rukun Islam, bila manusia itu telah mampu melakukannya, telah mampu biayanya, lakukanlah ibadah haji. Itu bagi yang mampu. Lalu menginginkannya, ingin berziarah di makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena saya sebagai kaumnya, saya sebagai penganut agamanya, jadi saya ini orang Islam. Jadi saya harus melakukan ibadah-ibadah sholat, lalu melakukan kesempurnaan dengan melanjutkan berziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau haji, tentang haji itu tidak ada di dalam Al-Quran, cuman adanya ziarah. Kalau haji-haji itu cuman hanya panggilan yang telah berziarah ke tanah suci Mekah. Aslinya maksudnya haji. Haji itu jalannya itu harus
yang bagus, yang baik, yang benar dan yang mulia. Jalannya itu satu. Haji jalannya yang baik, yang bagus dan yang benar dan yang mulia. Itu maknanya haji. Kalau tentang ziarah, itu semua orang itu memiliki ziarah semua. Tapi berziarah itu yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling bagus itu terhadap kedua orang tua. Tapi kalau menginginkan kesempurnaan tentang agama, itu orang Islam harus menjalankannya berziarah ke tanah suci. Karena di sanalah Nabi kita dikuburkan di Madinah. Jadi kita harus berziarah ke sana untuk mengesempurnakan agama saya, agama Islam. Karena di dalam rukun Islam itu, bila manusia itu belum melakukan berziarah ke tanah suci, itu berarti kurang sempurna. Bila manusia itu telah mampu melakukan berziarah ke sana, berarti sempurna. Itu kesempurnaan itu tergantung manusianya, tergantung tingkah lakunya, tergantung perbuatannya. Kalau manusia itu sudah berziarah ke tanah suci atau berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, lalu tingkah lakunya tetap tidak berubah. Dulunya sombong tetap sombong, dulunya kencang tetap kencang, dulunya sering tipu menipu tetap tipu menipu. Berarti manusia itu tidak ada robahnya. Berarti berziarah ke sana itu berarti tidak mendapatkan kesempurnaan, tidak mendapatkan hidayah dan barokah dari berziarahnya. Jadi manusia itu harus memegangnya terhadap kain Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran-ajaran kain Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan terhadap dirinya. Bila kain Nabi Muhammad SAW mencontohkan tentang fakir, miskin, anak yatim, atau orang-orang jompo, orang-orang yang tidak mampu, itu mencontohkan dirinya. Karena dirinya itu orang tidak mampu, fakir dan miskin. Karena dirinya anak yatim piatu. Karena dirinya orang tidak mampu. Jadilah, didirikanlah sedekah jariah, amal jariah, zakat fitrah atau zakat atau yang lain-lainnya, atau yang menyantuni anak yatim piatu atau anak yatim. Itu tentang dirinya. Karena di dalam dirinya perjalanannya itu semuanya itu karena dirinya anak yatim, dirinya anak yatim piatu, dirinya tidak mampu, dirinya fakir miskin, dan dirinya segala-galanya itu tidak makan dan tidak mampu. Lalu Nabi Muhammad SAW diangkat derajatnya, lalu diberitahulah terhadap seluruh kaumnya, seluruh umatnya yang mengikutinya harus menjalankan peraturan-peraturan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan tentang dirinya. Karena dirinya itu orang tidak mampu, fakir dan miskin. Karena dirinya itu anak yatim piatu. Jadi harus disantuni, harus dikasih sedekah jariah atau amal jariah. Jadi dirinya itu dijalankannya terhadap nasibnya, lalu dilimpahkan terhadap orang lain untuk menyantuninya. Yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW,
sunnah-sunnahnya, tingkah lakunya, perilakunya, dan agamanya. Agama itu didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama itu tidak bisa menolong kita. Agama itu tidak bisa membenarkan kita. Yang bisa membenarkan kita adalah tingkah laku, perilaku. Karena agama itu buat simbol, atau buat penopang, atau buat contoh. Ini yang baik, ini yang buruk ajarannya. Yang menggerakkan itu diri sayanya ini sendiri. Kalau agama itu berdiam diri, tidak bisa bergerak kemanapun. Karena agama itu sebuah tulisan, hanya tulisan di dalam hati, di dalam pikiran. Yang bisa menolong kita itu diri sayanya ini sendiri. Karena tingkah laku, perilaku diri sayanya ini yang bisa menolong entar besok. Karena tingkah laku, perilaku yang bisa menolong itu bukan entar besok saja. Di dalam dunia pun umat manusia itu tergantung tingkah laku, perilakunya. Bila tingkah lakunya baik, bagus, benar, mulia di perjalanannya, pasti mendapatkan kedamaian, ketentraman. Bila tingkah lakunya tidak baik, tidak benar, entah mendapatkannya kesengsaraan di dalam perjalanannya di dalam dunia. Jadi marilah kita bersama-sama mendirikanlah sholat, karena sholat itu perintah dari Gusti Allah. Kalau agama itu didirikannya oleh umat manusia, jadi kita harus mengikuti yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Jadi manusia itu harus beribadah. Kalau khususnya orang Islam, beribadahnya sholat 5 waktu. Ibadah-ibadah itu banyak, bukan 1, bukan 2, bukan 3. Terlalu banyak kalau tentang ibadah, kalau diceritakannya. Jadi saya sebagai orang Islam, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Jadi sholat ini karena Tuhan. Isi sholat itu pulang terimanya umat manusia terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah. Karena dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, dan dikasih kesenangan-kesenangan oleh Sang Pencipta. Jadi isi sholat 5 waktu itu adalah pulang terimanya umat manusia terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah. Dan sembelihlah kurban. Bila udah waktunya umat manusia itu telah melakukan ibadah sholat Idul Adha, lalu dilanjutkanlah dengan sembelihan kurban. Itu menurut anjuran-anjuran oleh para nabi-nabi, khususnya orang Islam. Itu diperintahkannya bila udah sholat Idul Adha, itu menjalankannya untuk berkorban. Berkorban sembelihan binatang. Binatang itu ada yang kambing, ada yang sapi, dan yang lain-lainnya. Itu tergantung umat manusianya. Karena Sang Pencipta atau Gusti Allah itu berkorban itu kelawan keikhlasan, keridhaan terhadap yang berkorbannya. Jadi korban-korban itu tergantung umat manusianya menjalankannya. Jadi umat manusia bila tidak mampu untuk berkorban, janganlah berkorban. Karena berkorban ini semampunya. Jadi tidak ada paksaan-paksaan tentang berkorban ini. Karena di dalam perintah-perintah Islam, bila melakukan sholat Idul Adha,
lalu dilanjutkanlah dengan sembelihan kurban. Jadi itulah yang dianjurkan oleh para nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Kalau berkorban itu untuk mengenang sejarah kayak Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya dan Nabi Ismail. Karena di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Maknanya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Bila seseorang telah melakukan ibadah sholat Idul Adha, lalu dilanjutkan dengan sembelihan kurban. Lalu dilanjutkan dengan fa jabar fa, maknanya jalur. Umat manusia itu harus mengikuti jalur-jalur yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Karena Gusti Allah selalu memerintahkan terhadap makhluk-makhluknya itu semuanya untuk menjalankan kebenaran-kebenarannya. Karena kebenaran-kebenaran itu sudah tercantum di dalam kitab-kitab Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gusti ini. Semuanya ada jalur-jalurnya. Ini yang baik dan ini yang buruk. Semuanya tercantum di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Indus ini. Jadi manusia itu harus mengikuti tentang kitab, tentang perintah agama, tentang perintah Gusti Allah. Karena agama itu didirikan oleh umat manusia. Kalau perintah Gusti Allah itu hanya ibadah. Perintah Gusti Allah itu semuanya itu diperintahkannya hanya untuk ibadah. Perintah Gusti Allah itu terhadap nabi-nabi semua itu untuk siar-siar kebaikan, siar-siar kemuliaan di dalam perjalanannya. Karena perintah-perintah Gusti Allah itu semuanya baik, bagus, benar, mulia di perjalanannya. Kalau tentang agama, itu agama itu bukan perintah dari Gusti Allah. Agama-agama itu organisasi. Agama-agama itu organisasi yang didirikan oleh umat manusia. Agama-agama itu bukan pemberian Gusti Allah. Jadi tentang agama apapun itu semuanya organisasi karena didirikannya oleh umat manusia, bukan perintah dari Gusti Allah. Kalau perintah Gusti Allah itu terhadap nabi-nabinya itu untuk siar-siar kebaikan, kebenaran, kemuliaan, kebagusan di dalam perintahnya, di dalam ibadahnya. Karena ibadah-ibadah itu banyak, bukan ibadah sholat saja. Menolong orang itu ibadah, membantu orang itu ibadah. Orang yang kesusahan lalu dibantu itu ibadah. Ada orang sakit lalu dibantu itu ibadah. Kalau ada orang sakit lalu membantu mengobatinya itu ibadah. Semua ibadah itu banyak, bukan satu, bukan dua, tidak terhitung jumlahnya. Yang tahu jumlahnya ibadah itu hanya Gusti Allah, bukan umat manusia, bukan makhluk-makhluknya. Karena tentang ibadah itu terlalu banyak. Karena yang memiliki ibadah-ibadah itu yang menilai itu Gusti Allah. Yang melakukan itu umat manusia. Bila menginginkannya penilaian-penilaian yang baik, yang bagus dan yang benar dan yang mulia, lakukanlah perintah-perintah dari Gusti Allah. Karena
di dalam perintah-perintah Gusti Allah itu, karena Gusti Allah itu ada jalur-jalurnya. Karena di dalam huruf F Jabar Fa maknanya jalur. Gusti Allah telah menjalurkan terhadap umat makhluk manusianya, khususnya jalur yang baik ini dan jalur yang buruk ini. Tergantung umat manusianya memilihnya tentang apa, baik atau buruk. Karena agama-agama itu cuman buat simbol atau cuman hanya pedoman di dalam hati, di dalam pikiran bahwa agama saya ini, bahwa agama saya itu cuman buat kelompok-kelompok. Karena Nabi ini mendirikan agama, Nabi ini mendirikan agama, Nabi ini mendirikan agama, Nabi yang itu mendirikan agama. Jadi agama-agama itu didirikannya oleh umat manusia. Manusia itu adalah seorang nabi. Nabi itu utusan-utusan Sang Pencipta. Jadi bila mengakui terhadap nabi-nabinya, jadi ikutilah tingkah lakunya, ikutilah sifat-sifatnya di dalam ajaran-ajaran agamanya. Kalau agamanya itu berdiam diri, tidak bisa bergerak, tidak bisa menasehati, tidak bisa membenarkan atau tidak bisa menyalahkan. Kalau agama yang bisa membenarkan, yang bisa menasehati, itu tingkah laku perilaku umat manusianya. Contohnya nabi-nabi. Nabi-nabi itu bisa menasehati terhadap umatnya, terhadap pengikutnya. Tapi kalau agama itu tidak bisa bergerak, tidak bisa menasehati, tidak bisa membenarkan, tidak bisa menyalahkan. Yang bisa menyalahkan itu umat manusianya. Ini yang baik, ini yang salah. Kalau penilaian-penilaian tentang baik buruknya itu adalah Sang Pencipta atau Gusti Allah. Karena urusannya hablum minallah. Kalau hablum minallah itu adalah Gusti Allah yang menghakimi, bukan umat manusia. Lalu dilanjutkan dengan Sot Jabar Saw, indiri manusianya. Indiri manusianya itu harus berjalannya terhadap jalur-jalur yang diperintahkan oleh Gusti Allah, yaitu kebenaran, kebagusan, kemuliaan. Jadi umat manusia itu harus indirinya menjalankannya, bukan orang lain. Umat manusia itu jangan menyalah-nyalahkan orang. Karena saya ini belum tentu, dia belum tentu. Jadi umat manusia itu kembali indirinya semua. Bila perbuatannya saya baik, bagus, benar, mulia, entar indirinya. Bila umat manusia itu perbuatannya jelek, jahat, dan maksiat-maksiat yang lain, entar indirinya yang mendapatkannya. Jadi umat manusia itu tergantung indirinya perbuatannya. Bila perbuatannya mulia, pasti mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Bila sifatnya melakukannya kejahatan-kejahatan dan mendapatkannya kejahatan-kejahatan itu indirinya. Jadi semua orang itu harus melakukannya di dalam perjalanannya itu, tergantung indirinya umat manusia itu. Lam tasjid jareri ing perjalanan lingkaran. Jadi semua umat manusia itu semuanya berjalan di dalam lingkaran-lingkaran. Karena lingkaran-lingkaran umat manusia itu banyak, bukan satu, bukan dua, bukan empat. Semuanya banyak lingkaran itu. Bila saya sedang melakukan perjalanan-perjalanan mencari ilmu, berarti lingkaran itu baik, bagus, benar, mulia di perjalanannya karena mencari ilmu. Tapi ilmu-ilmu itu mendapatkannya harus butuh perjuangan,
butuh pengorbanan di dalam perjalanannya. Contohnya pengawasan malam hari ini harus membutuhkan waktu, harus membutuhkan biaya, harus membutuhkan keimanan, keyakinan, pedoman saking dirinya yang kuat. Bila dirinya tidak kuat di dalam keimanan, keyakinan, pedoman perjalanannya, tidak akan sampai ke tempat pengawasan ini. Karena mencari ilmu itu harus kuat keimanannya, kuat ketekunannya bila menginginkan ilmu itu. Karena di dalam pengawasan malam hari ini menceritakan tentang wawasan-wawasan. Ilmu itu bukan ilmu agama saja, semuanya ilmu itu banyak. Khususnya saya orang awam atau orang biasa, itu mengambilnya ilmu syariat saja. Karena syariat itu, manusia itu yang memegangnya itu syariat. Syariat itu maknanya berusaha melawan doa. Manusia itu harus memiliki doa, harus memiliki berusaha bila menginginkan sesuatu. Lalu dilanjutkan dengan tingkatan torekot. Torekot itu maknanya keilmuan. Bila umat manusia menginginkan keilmuan, karena keilmuan itu terlalu banyak, tidak bisa menghitung kecuali Sang Pencipta atau Gusti Allah atau Gusti ini. Karena keilmuan itu terlalu banyak. Contohnya, keilmuan membuat kursi. Contoh lagi, keilmuan membuat kerai. Contoh lagi, keilmuan membuat martabak. Itu keilmuan. Lalu tentang keilmuan kita, lalu keilmuan wawasan, itu semuanya tidak bisa menghitung umat manusia itu terlalu banyak. Karena berjalan juga itu harus ada ilmu, berbicara juga itu harus ada ilmu, penglihatan juga itu harus ada ilmu. Karena semua ilmu itu adanya di keilmuan, bukan ilmu. Kalau ilmu itu cuma satu, kalau keilmuan itu tidak terhitung. Bila kita tercapai dengan keilmuannya, lalu dilanjutkan dengan hakikatnya, hakikat umat manusia itu. Contohnya membuat kursi itu udah jadi. Lalu hakikatnya itu, kursi itu harus dijual belikan. Karena hakikat itu maknanya tujuan. Hakikat itu makna tujuan. Jadi umat manusia itu harus memiliki tujuan. Kalau udah memiliki keilmuan, lalu keilmuannya itu udah dijadikan sebuah bentuk barang seperti kursi. Nah kursi itu udah jadi, lalu tujuannya dijual. Kalau udah tingkat hakikat itu tujuan umat manusia untuk menjual keilmuannya di dalam bentuk kursi. Lalu singkat cerita, kursi itu berhasil dijual. Lalu kursi itu mendapatkan harta berbentuk uang. Nah, uang itu buat bekal kita untuk meningkatkan tentang makrifat. Kalau tentang makrifat itu tingkatan yang paling tertinggi untuk umat manusia. Karena tingkatan makrifat itu urusannya dengan hablum minallah. Karena saya ini khusus beribadah saja, tidak mencari apa-apa. Itu tingkatan makrifat itu yang memiliki atau yang mampu itu orang-orang pilihan saja yang udah cukup sandang tangannya. Karena tingkatan makrifat itu harus cukup semua. Karena syariat, torekot, hakikat itu maknanya kalau di Pancalima itu Sri Lumbu Dunia.
Kalau manusia itu mendapatkan sri itu maknanya manusia itu mempunyai syariat. Syariat itu usaha melawan doa. Kalau manusia itu mempunyai usaha lalu berdoa, itu tentramlah pikiran, tentramlah hati kita. Tinggal satu langkah, yaitu lungguh. Lungguh itu maknanya kelungguan keilmuannya. Bila manusia itu mendapatkan kelungguan keilmuannya, mencari apapun bisa. Tergantung umat manusianya mau bergerak atau tidak. Bila umat manusia itu bisa bergerak, berarti mendapatkannya. Lalu dilanjutkan tingkatan dunia. Dunia itu hakikatnya itu udah dimiliki karena barangnya itu udah dijual. Berarti umat manusia itu mendapatkannya dunia itu untuk bekal, untuk menjalankan yang ketiga, yang keempat, yaitu makrifat. Makrifat itu tingkatan yang paling tertinggi karena tingkatannya itu hablum minallah. Tingkatan umat manusia itu tingkatnya khususnya beribadah terhadap Gusti Allah. Jadi tingkatan-tingkatan makrifat itu orang-orang yang tertentu saja yang mampu. Orang-orang awam atau orang-orang alim ulama itu belum tentu mampu mencapai tingkat-tingkat makrifat itu. Karena tingkat makrifat itu harus cukup sandang pangannya, baru melangkah ke tingkat makrifat. Karena tingkat makrifat itu harus cukup ilmunya, harus cukup keimanannya, harus cukup hakikatnya, tekadnya, lalu berjalan ke tingkat makrifat. Entar bisa melakukan ke tingkat makrifat karena bekalnya udah banyak. Karena tingkat-tingkatan makrifat itu beribadah tentang apapun, beribadah sedekah jariyah, beribadah amal jariyah, beribadah sholat, beribadah puasa, beribadah tentang sholat yang lainnya. Itu tingkatan-tingkatan makrifat yang paling tertinggi. Umat manusia itu jarang yang mampu. Kalau bukan orang-orang pilihan saja. Kalau tingkat-tingkat makrifat itu orang-orang pilihan saja yang bisa. Karena di dalam lingkaran-lingkaran umat manusia itu semuanya itu berbeda-beda keilmuannya, kemampuannya di dalam lingkaran-lingkaran itu. Karena di perjalanan lingkaran itu semuanya tidak ada yang sama. Lingkaran 1 dan 2, lingkaran manusia dan manusia itu tidak ada yang sama. Karena manusianya sama, tapi pikirannya berbeda-beda, tingkah lakunya berbeda-beda, wataknya berbeda-beda. Manusianya sama, namanya berbeda-beda, tingkah lakunya berbeda-beda. Itu di dalam lingkaran-lingkaran perjalanan. Jadi umat manusia itu harus menjalankannya lam jareni, maknanya lingkaran. Lingkaran-lingkaran itu di dalam perjalanan itu semuanya kadang sama, kadang tidak perjalanannya, tapi tujuannya berbeda-beda. Karena di dalam lam kecil jareni ing perjalanan lingkaran, lalu dilanjutkan lam jareni lingkaran. Jadi dijadikan satu ing perjalanan lingkaran. Jadi manusia itu hidup di dalam dunia ini di dalam perjalanan lingkaran semua. Jadi umat manusia ini berjalannya di perjalanan lingkaran semua. Karena umat manusia itu membutuhkan perjalanan lingkaran. Karena umat manusia itu butuh lingkaran. Karena di dalam rejabaro rezeki manusianya. Semua umat manusia itu butuh di dalam lingkaran rezeki. Jadi umat manusia itu berjalannya di dalam lingkaran-lingkaran rezeki. Karena rezeki manusia itu
harus dicari, harus berusaha. Karena di dalam tasdid jareli ing perjalanan lingkaran rezeki. Rezeki manusia itu harus dicari, tidak berdiam diri. Karena di dalam syariat manusia itu harus berusaha melawan doa. Jadi rezeki itu harus dicari. Carinya bagaimana saja. Apakah berdoa berusahanya? Apakah berdoa dengan berusaha yang lainnya? Karena berusaha itu bukan bekerja saja. Berusaha melawan doa dengan beritikaf terhadap Gusti Allah lalu bermohon, itu berusaha lalu berdoa. Tentang berusaha itu banyak, bukan bekerja saja. Karena bekerja itu ada yang bekerja keras, ada yang tidak. Semuanya itu bermacam-macam ragam tentang lingkaran itu. Lingkaran rezeki juga bermacam-macam ragam tentang rezekinya. Rezeki manusia itu tidak ada yang sama. Semuanya berbeda-beda. Tergantung kehendak Sang Pencipta, tergantung kehendak Gustinya, tergantung kehendak Gusti Allah. Karena Gusti Allah menciptakan bentuk tubuh manusia itu di dalam tasdid jarebi ing perjalanan bikinan manusianya. Ing perjalanan bikinan manusianya itu di dalam rahim 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 5 bulan. Lalu dikasih roh. Lalu dipertanyakan tentang roh itu. Kamu entar nasibnya begini, entar takdirnya begini, kodratnya begini, mau tidak? Kalau mau, lahirlah ke alam dunia itu. Khususnya umat manusia itu semuanya tidak ada yang salah. Semuanya benar, semuanya mulia manusia itu. Yang salah itu tingkah laku perilaku umat manusianya. Gusti Allah menciptakan makhluk namanya manusia itu semuanya baik, semuanya mulia. Karena asal usul manusia itu dari kain Nabi Adam alaihissalam. Kain Nabi Adam alaihissalam makhluk yang paling dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi umat manusia itu mulia dalam perjalanannya karena umat manusia itu turunan dari Nabi Adam alaihissalam yang bisa menjelekkan, yang bisa menyalahkan itu tentang tingkah lakunya, perilakunya. Yang bisa membenarkan atau yang memuliakan itu tergantung tingkah laku perilakunya umat manusia itu. Kalau bentuk tubuhnya itu umat manusia itu semuanya mulia, semuanya baik. Yang bisa jelek atau yang bisa baik itu tingkah laku perilakunya umat manusia itu. Lalu dilanjutkan dengan karja berkah pembuka. Semua manusia itu telah dibukakan tentang rezekinya, tentang hidayahnya, tentang barokahnya. Semuanya tergantung umat manusianya. Karena umat manusia itu telah dibukakan. Karena umat manusia itu hidupnya di dalam dunia. Lalu Gusti Allah telah membukakan tentang alam dunia ini. Silakan umat manusia itu mencarinya tentang apa di dalam dunia ini. Telah dipasrahilah alam dunia ini untuk umat manusia. Jadi umat manusia itu tergantung mencarinya, tergantung berbuatnya bagaimana di alam dunia ini. Gusti Allah telah membukakan alam dunia ini untuk umat manusia. Jadi umat manusia itu dipasrahi alam dunia ini. Alam dunia ini sebaik-baiknya itu harus dipelihara, dilestarikan alam dunia ini supaya damai dan tentram. Karena alam dunia ini pasrahan dari Gusti Allah melalui Nabi Adam alaihissalam.
Lalu Nabi Adam memasrahi terhadap turunan-turunannya ke kita semua, karena kita semua ini termasuk turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam. Lalu dilanjutkan dengan wawaja berwa, maknanya lingkungan. Lingkungan alam dunia ini semenjak Nabi Adam alaihi salam itu berwarna-warni tentang kehidupannya, tentang alamnya. Karena alam ini tidak bisa diprediksi. Karena alam ini miliknya, haknya Allah yang mengatur, bukan umat manusia. Karena lingkungan alam dunia ini semuanya yang mengatur itu Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta ini adalah yang membuat alam dunia ini. Namanya makhluk umat manusia itu hanya sekedar dipasrahi untuk memelihara, untuk menggolang atau untuk manfaatkan alam dunia ini untuk kesejahteraan makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini, khususnya manusia. Makhluk-makhluk di dalam dunia ini tidak terhitung, tidak ada yang tahu makhluknya berapa bentuknya, berapa macamnya, itu tidak ada yang tahu. Lalu dilanjutkan dengan hormati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap makhluk-makhluk yang diciptakannya. Kalau satu hewan cuma membutuhkannya makan, kalau satu hewan membutuhkannya cuma makan, kalau tumbuh-tumbuhan cuma membutuhkannya hidup, kalau tumbuh-tumbuhan itu membutuhkannya cuma hidup. Kalau manusia itu tidak terhitung keinginan-keinginannya, nafsu-nafsunya, kebutuhan-kebutuhannya. Karena umat manusia itu terciptanya dari keinginan dan nafsunya. Karena Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya yaitu Siti Hawa. Hei Adam, aku ciptakan turunanmu itu dari nafsumu dan keinginanmu. Jadi kita semua ini terciptanya dari nafsu dan keinginan Nabi Adam dan Siti Hawa. Berarti turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam ini nafsunya banyak, keinginannya banyak, tidak terhitung. Karena Gusti Allah telah menunjukkan bahwa namanya manusia itu keinginannya tidak ada batasnya, nafsunya juga tidak ada batasnya. Itu sudah ditakdirkan, sudah dikodratkan oleh Gusti Allah. Karena di dalam normatif Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa umat manusia itu pasti ada nafsu, pasti ada keinginan. Karena terciptanya manusia itu dari keinginan dan nafsu. Karena anak Adam alaihi salam, karena terciptanya dari keinginan dan nafsu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita semua ini termasuk turunan-turunannya. Berarti diri kita semua ini terciptanya dari keinginan dan nafsunya. Dan digabung dengan 4 inti yang ada di diri Nabi Adam alaihi salam, yaitu inti tanah, inti api, inti cahaya, dan inti nur. Kalau inti tanah itu nafsu, kalau inti api itu amarah. Bila ada amarah pasti ada nafsu, bila ada nafsu pasti ada amarah. Lalu ke cahaya dan nur. Cahaya itu kebaikan, nur itu kebijakan. Bila ada kebaikan pasti ada kebijakan, bila ada kebijakan pasti ada kebalikan. Lalu dilanjutkan dengan haja berhak, harokat perbuatannya. Harokat perbuatannya itu tergantung umat manusianya memilihnya berjalannya tentang apa. Kalau harokat perbuatan umat manusia berjalanannya dengan baik dan mulia di dalam hidupnya, entah umat manusia itu harokatnya baik, bagus, benar, mulia, karena mengambilnya dengan harokat perbuatannya yang baik, yang bagus, dan yang benar dan yang mulia.
Lalu dilanjutkan dengan remati Gusti Allah gawe firo-firo rezeki manusia urip. Jadi umat manusia itu harus berjalannya tentang harokat perbuatan manusianya itu. Harokat perbuatan manusianya itu harus mencarinya tentang rezeki itu yang diizinkan, yang diridhoi oleh Gusti Allah. Karena di dalam remati Gusti Allah gawe firo-firo rezeki manusia urip. Jadi manusia urip itu ada yang baik, ada yang jelek. Jadi tergantung umat manusianya mencarinya yang mana. Kalau masih hidup itu pasti ada baik, pasti ada jelek berjalannya. Bila udah mati itu udah dipastikan jeleknya atau kebenarannya. Tapi yang menilai itu Gusti Allah, jangan manusia. Tentang rezeki juga, itu firo-firo maksudnya. Firo-firo itu dipilah-pilah atau dipisah-pisah. Ini yang baik, ini yang salah. Itu mencari rezeki itu harus dicari. Yang baiknya mana, yang jeleknya mana. Itu tergantung umat manusianya. Karena di dalam firo-firo rezeki manusia urip itu, rezeki manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Tentang rezeki, tentang sifat, tentang tingkah laku, tentang perilaku, tentang watak, semuanya itu umat manusia itu ada yang baik, ada yang jelek. Tentang apapun wujudnya, sifatnya, wataknya, tingkah lakunya, umat manusia itu semuanya berbeda-beda, semuanya berganti-ganti. Karena umat manusia itu tidak ada yang satu jalur, semuanya dua jalur semua. Karena umat manusia itu pasti ada baik, pasti ada buruk, pasti ada mulia, pasti ada yang tidak mulia. Semuanya dua unsur semua menjalankannya. Karena di dalam mati Gusti Allah gawe firo-firo rezeki manusia urip. Rezeki ini ada dua unsur, ada yang baik, ada yang buruk. Tentang harokat juga, harokat itu maknanya tingkah laku, perilaku. Semuanya ada dua unsur semua. Lalu dilanjutkan dengan wawo jabarwa, lingkungan. Lingkungan umat manusia itu juga ada yang baik, ada yang buruk. Karena lingkungan itu ada dua unsur semua. Lalu lingkaran juga ada yang baik, ada yang buruk. Lalu pembuka ini ada yang baik, ada yang buruk. Pembuka hati, pembuka pikiran, itu ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung umat manusianya memilihnya. Karena pembuka itu ada dua unsur semua, tidak ada yang satu unsur. Karena di dalam pembukaan hati, pembukaan pikiran, semuanya ada dua unsur. Contohnya pembuka mencari ilmu. Ilmu itu ada yang baik, pasti ada yang buruk. Pembuka rezeki. Nah, rezeki ini menjalankannya ada yang baik, ada yang buruk. Contohnya itu saja supaya paham. Jadi di dalam surat Al-Kautsar ini menceritakan tentang ibadah-ibadah kita yang sudah dijalankan, mengikuti tingkah laku perilaku, ajaran-ajaran Nabi, ajaran-ajaran kita. Karena di dalam surat Al-Kautsar, maka jadikanlah sholat karena Tuhanmu. Jadi sholat ini untuk Tuhanmu. Maksudnya untuk Tuhanmu itu bulan kelimahnya umat manusia itu telah diciptakan. Jadi umat manusia itu beribadah itu hanya untuk Allah, jangan yang lain. Lalu sesudah melakukan ibadah sholat, lalu umat manusia itu diperintahkannya untuk berkorban. Maksudnya berkorban itu bukan berkorban binatang. Maksudnya isi korban itu adalah korban waktu, korban biaya, korban
keimanan, keyakinan, pedoman saking Gusti Allah. Itu harus dikorbankan dengan keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, pedoman yang kuat di dalam hatinya. Karena keyakinan, pedoman saking Gustinya ini sewaktu-waktu ini berubah. Karena bila umat manusia ini mendapatkan kesengsaraan, entah keyakinan-keyakinan ini berubah terhadap Sang Pencipta, entah Sang Pencipta itu dihujat oleh makhluk-makhluknya, itu sudah terjadi banyak yang menyalahkan Sang Pencipta. Kenapa saya nasibnya begini? Kenapa saya hidupnya begini? Itu karena dikorbankanlah keyakinan-keyakinan ini supaya diperkuat, supaya dipeduli, diyakini, tulus hati di dalam hati saya sampai ke sanubari. Karena keikhlasan untuk memeduli, meyakini bahwa saya hidup ini diciptakan oleh Gusti Allah atau Sang Pencipta. Jadi saya ini harus melakukan pulang terima. Saya ini harus berkorban, meluangkan waktu untuk beribadah. Berkorban ini meyakini bahwa Sang Pencipta itu adalah Gusti Allah. Gusti Allah itu adalah Gustinya. Jadi saya harus meluangkan waktu, harus mengorbankan waktu untuk mematuhi perintah-perintah Gusti Allah. Karena di dalam surat Al-Kautsar ini, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah korban. Jadi maksudnya sembelih korban itu aslinya itu dikorbankanlah waktu-waktu untuk Sang Pencipta. Cuman banyak yang salah menafsirkan tentang ini. Aslinya ini berkorban untuk Sang Pencipta, meluangkan waktu untuk Sang Pencipta, beribadah setulus hati. Cuman banyak yang salah menafsirkan tentang ini. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa alhamdulillahirabbil alamin ya rabbana lakal hamdu wa syukrani Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil awwal wal akhir wa lakal hajat wa lakal jami'an syahada wa lakal anta wa lakal rusul wa lakal hayat Allahumma inni as'aluka rizqan wa rahmatan wa jannatan wa rizqan wa khawfan wa jama'ah wa qulna wa salamatan wa bismillah wa qulna wa salamatan wa bismillah wa qulna wa salamatan wa bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wassalamu